Hai sahabat kuliner, terkadang kita membeli martabak yang dijual di kaki lima, tapi rasanya rasa bintang 5. Enak, empuk, lembut, dan bersarang. Terkadang kita bertanya dalam hati, bagaimana cara abang-abang ini membuat martabak yang seenak ini? Di video berikut ini, saya akan menguraikan cara dan apa-apa saja bahan yang mereka pakai. Ikutin terus ya video berikut ini. Di sini saya siapkan air 300 ml. Saya tuang ke wadah ini dan saya sisakan sedikit. Kemudian saya memakai tepung terigu protein sedang. Saya tuang ke dalam wadah yang sudah diisikan air. Setengah dulu. Kemudian saya aduk. Setelah sudah tercampur, sudah basah semua, kemudian baru kita tuangkan terigu berikutnya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur dengan baik. Kalau sudah tercampur lagi, kita tambahkan lagi terigu yang masih sisa tadi. Kemudian kita aduk. Kita aduk dia sampai tercampur. Pada saat ini adalah salah satu tahap yang paling penting karena untuk membentuk gluten dari tepung terigu ini. Jadi harus benar-benar cara mengaduknya ya. Kalau sudah tercampur dengan semua airnya, kemudian kita aduk seperti ini ya, supaya gluten dari tepung ini terbentuk ya. Memang pada saat ini agak berat ya, tapi jangan coba-coba untuk nambah air dulu, karena ketika ditambahkan air maka glutennya tidak akan jadi. Jadi begini ya cara mengadonnya. Kita ngadon memang agak berat ya. Di tahap ini sedikit kita ekstra tenaga ya untuk mengaduknya, tapi lama-lama akan lembut ya. Kita coba lihat ya, apakah dia sudah kalis. Belum ya, masih gampang putus ya. Pada saat udah mulai setengah kalis kita tambahkan gula ya. Saya tambahkan gula 40 gram ya. Jadi dengan kita tambahkan gula ini juga membantu proses pengkalisan dari tepung terigu ini, dan dia semakin lembut ya.
pada saat kita mengaduk tabuk ini terus diperhatikan ya, karena proses dari mengaduk begini kalau terlalu lama glutennya itu akan semakin mengeras dan nanti martabaknya menjadi keras juga ya. Jadi ini benar-benar membutuhkan latihan, atau semakin sering kita bikin nanti semakin kita tahu tingkat kelembutan dari adonan yang telah kita tabuk ini. Kemudian kita tambahkan kuning telur ya. Ini salah satu yang membuat martabak si abang kaki lima jadi empuk lembut ya, dari telurnya ini. Saya tambahkan susu bubuk ya. Kemudian kita kasih vanili ya, agar wangi, untuk mengurangi rasa wangi dari bau amis telur. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk dulu ya, biar seluruh komponen ini bercampur dengan merata ya. Setelah udah mulai ringan adonannya, kalau kita aduk begini udah mulai terasa ringan, kemudian kita tambahkan air yang sisa dari air yang kita masukkan tadi ya. Hampir lupa aku tadi, tambahin garam sedikit aja ya. Kemudian kita bersihkan pinggir-pinggirnya. Kemudian kita tutup. Dan biasanya pedagang kaki lima itu mereka harus resting itu adonannya, karena hasilnya nanti lebih bagus. Tepung terigunya lebih melemas dan lebih mengembang, sehingga ketika mereka panggang adonannya itu benar-benar mengembang dengan baik. Nah, kita resting. Biasanya kalau mereka resting itu bisa sampai 4 jam, 2 jam, minimal 1 jam ya. Kemudian kita resting ini minimal 1 jam lah. Oke, baru nanti kita lanjutkan langkah-langkah berikutnya. Oke, setelah 2 jam kita istirahatkan dan kita lihat adonannya. Ini adonannya. Oke, sekarang kita akan berikan soda dan kita tambahkan telur. Seperti yang sering kita lihat abang-abang penjual martabak, sebelum mereka memanggang martabaknya, mereka suka menambahkan kuning telur dan sodanya. Oke, kita tambahkan kuning telur. Kemudian kita tambahkan soda 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air putih sedikit saja untuk melarutkan sodanya ya. Kemudian kita aduk.
Jadi di sini rahasia para pedagang kaki lima itu. Mereka suka menambahkan telur. Jadi martabaknya menjadi empuk, mengembang sempurna. Karena sodanya juga langsung bekerja, dan ketika dia bekerja kita langsung panggang. Oke, sekarang siap untuk kita panggang. Oke, sebelum kita panggang, kita kocok seperti ini agar sodanya bekerja dengan baik. Ya. Sebelumnya loyang kita sudah panaskan dan kita mau tes apakah loyangnya sudah panas atau belum ya. Kita tes di sini. Nah, langsung kering. Pertanda loyangnya sudah panas dan sudah siap untuk mencetak martabak. Sekarang kita tuang ya adonannya. Kita bentuk ininya, pinggirannya. Terus kita besarkan apinya. Kemudian kalau sudah muncul gelembung-gelembungnya itu sudah muncul sekitar 50%, kita taruh gula di atasnya. Soalnya kalau belum muncul dengan bagus semua, ketika kita kasih gula, gelembung-gelembung itu akan tertutup dan tidak akan memunculkan seratnya karena tertutup dengan gula dan berat buat dia untuk naik ke atas. Kemudian kita tutup. Dan kita kecilkan apinya setelah kita kasih gula ya. Kita kecilkan. Sekali-sekali kita cek ya. Oh, bentar lagi. Kita cek lagi. Wow, sudah matang. Segera kita angkat. Nggak boleh lama-lama setelah kelihatan sudah matang. Nggak boleh kelamaan di atas loyang karena nanti martabaknya menjadi keras. Oke, kita taruh, kemudian segera kita tutup supaya martabaknya itu penguapannya itu masih terkunci dan masih terus pemanasan di dalam sehingga martabaknya itu menjadi lembut. Sebaiknya kita langsung taruh susu. Ada yang model begini. Kalau Bangka itu sering mereka taruh susu duluan. Cepat kasih mentega. Kemudian kita tutup. Jadi nanti hasilnya lembut. Oke, kita buka. Kemudian kita potong. Kemudian kita kasih toppingnya. Topping sesuai selera ya. Oke, kita kasih susu dikit. Oke, kita balikkan. Oke, kita potong.
potong lagi. Kita lihat ya, ini empuk sekali, empuk. Oke, kita ambil ini, kita lihat ya, ini empuk sekali.